Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 10-12, Simon Magus dikenal sebagai tokoh yang memukau orang Samaria dengan sihir hingga dianggap kuasa besar Tuhan. Namun ketika gospel diberitakan oleh Filipus, banyak orang beralih percaya kepada kebenaran dan dibaptis, padahal baptis ini adalah ajaran Yohanes yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Sangat mungkin baptis adalah ajaran atas inisiatif Yohanes sendiri. Memang Kristen adalah ajaran yang tidak logis, selalu mengklaim tapi tanpa bukti. Dalam Kejadian 4 ayat 6-16, ada 11 ayat masalah sepeleh dan tidak penting. Tuhan mau berfirman langsung kepada Kain si pembunuh. Sebaliknya ketika Tuhan menjanjikan juru selamat bagi Israel adalah hal sangat penting, dibandingkan obrolan Tuhan kepada Kain, tapi mengapa tidak ada satu ayat pun Tuhan berfirman? Bahkan untuk doktrin utama seperti Trinitas, inkarnasi, dan dosa waris juga tidak berdasar firman Tuhan, hanya keputusan manusia. Bukankah hal ini sangat aneh dan janggal? Kisah Simon Magus ini menegaskan perbedaan antara kekaguman semu dan iman sejati. Halo semuanya, langsung aja ya, di bedah naskah kali ini, kita bakal memetakan secara netral sebuah kritik teologis yang bisa dibilang cukup tajam yang kita tarik langsung dari teks sumber kita. Sumber ini ngasih pandangan metodologis yang benar-benar menantang soal gimana sih iman dan otoritas itu didefinisikan dalam teks awal sebuah agama. Dan di sini, kita bakal bareng-bareng lihat gimana penulisnya nyusun argumen tersebut selangkah demi selangkah. Nah, biar gampang ngikutin alur argumen penulis yang lumayan kompleks ini, kita udah siapin 5 peta jalan. Pertama, kita bahas narasi Kisah Para Rasul pasal 8, kedua, krisis definisi, ketiga, dilema pembaptisan, keempat, kontras metodologis, dan terakhir kita tutup dengan kritik kejadian. Pada dasarnya, kita bakal bergerak dari penafsiran sejarah sampai ke ranah teologi komparatif. Oke, kita masuk ke bagian pertama, narasi Kisah Para Rasul 8. Penulis sumber kita memulai analisisnya dengan membedah cerita ini, khusus berfokus pada masyarakat Samaria waktu itu, dan ngelihat gimana kesetiaan mereka bisa berpindah-pindah. Coba deh perhatiin kutipan ini. Kuasa Allah yang dikenal sebagai kuasa besar. Kedengarannya luar biasa agung kan? Tapi ironisnya, menurut teks tersebut, gelar ilahi ini ternyata nggak dikasih ke seorang nabi utusan Tuhan, melainkan malah disematkan publik yang terpukau ke seorang tukang sihir lokal bernama Simon Magus. Aneh ya? Penulis merinci kejadian aneh tadi jadi struktur 3 langkah yang gampang dipahami buat nyorotin satu masalah kritis. Coba lihat langkah ketiga. Objek iman orang-orang emang berubah nih dari Simon ke Rasul Philips. Tapi penulis ngegarisbawahi kalau mekanisme kepercayaan mereka itu sebenarnya sama sekali nggak berubah. Iman mereka masih murni dibangun cuma dari rasa kagum ngelihat kekuatan supranatural, bukan berdasar pada substansi wahyu itu sendiri. Dan hal itu ngebawa kita ke bagian kedua, krisis definisi. Kesalahan transisi tadi didiagnosis sama penulis sebagai krisis konseptual yang lumayan parah di teologi Kristen awal. Bayangin aja, menurut analisis sumber ini, kesalahan ngasih gelar suci tadi ngebuktiin kalau istilah-istilah teologis di masa itu masih benar-benar cair dan gak stabil. Intinya, publik saat itu belum punya batasan konseptual yang jelas buat ngebedain mana yang mujizat sungguhan, mana yang sekedar trik sihir, dan mana yang benar-benar kuasa ilahi sejati. Semuanya campur aduk. Nah, ada satu hal penting yang ditekankan banget sama penulis. Simon, si tukang sihir ini sebenarnya nggak pernah ngaku-ngaku jadi Tuhan atau pembawa wahyu loh. Publiknya aja yang gampang banget salah nafsirin konsep kuasa. Terus, pas Filipus datang bawa pesan kerajaan Allah, dia emang bikin masyarakat pindah haluan. Tapi penulis nyatet kalau Filipus nggak ngasih koreksi eksplisit soal konsep kuasa yang udah telanjur berantakan di kepala masyarakat itu. Karena Filipus juga dicatat ngelakuin mukjizat dan tanda-tanda hebat, penulis ngelontarin pertanyaan kritis nih. Sebenarnya, orang-orang ini percaya karena isi pesan Injilnya atau cuma karena sihir Filipus kelihatan lebih jago dari Simon? Penulis berargumen kalau teks kitab sucinya gagal ngasih garis tegas antara iman murni sama sekedar rasa takjub buta pada sihir. Lanjut ke bagian 3, yaitu dilema pembaptisan. Kita bakal lihat gimana kebingungan tadi nyambung ke kritik penulis soal fenomena baptisan massal. Di sini teks sumber ngasih perspektif yang cukup unik dan mungkin kontroversial soal asal-usul ritual baptisan. Penulis ngejelasin kalau, ya teks emang bilang firman Allah datang ke Yohanes dan dia emang utusan yang sah.
Tapi tindakan spesifik berupa ngebaptis orang di air itu nggak pernah secara eksplisit diperintahkan Tuhan. Kesimpulan mereka, itu murni inisiatif pribadinya Yohanes Pembaptis. Jadi poin krusialnya gini, karena Simon, si tukang sihir tadi, ternyata juga ikut dibaptis, tapi ujung-ujungnya malah ditegur keras karena niatnya busuk, penulis bikin kesimpulan besar. Menurut analisis mereka, kekristenan awal itu belum punya kriteria internal yang solid buat ngevalidasi mana keyakinan yang tulus dan mana yang enggak. Simpelnya, dibaptis secara fisik nggak otomatis ngejamin seseorang punya iman yang sejati. Oke, kita masuk ke bagian 4, kontras metodologis. Di titik ini, sumber kita mulai geser dari sekedar bahas sejarah ke ranah teologi komparatif, dan secara spesifik ngebandingin narasi ini sama metodologi teologi Islam. Ini ngebantu banget ngeilustrasiin argumen inti dari penulis. Mereka ngebedain dua metode ini secara tajam. Di satu sisi, ada iman berbasis tanda dari Kisah Para Rasul yang ngebiarin istilah ilahinya tetap cair dan cuma divalidasi dari hasil akhirnya aja. Sebagai perbandingan, di sisi lain ada metode Al-Quran yang menurut penulis menuntut koreksi langsung terhadap istilah-istilah ketuhanan, nolak keras praktek sihir, dan lebih milih iman yang berbasis pada penjelasan yang masuk akal. Akhirnya kita sampai di bagian 5, kritik kejadian. Di bagian penutup dari sumber ini, penulis melangkah lebih jauh dari sekedar masalah metodologi menuju polemik konseptual yang lumayan tajam soal narasi di Perjanjian Lama. Kita harus ngelihat kutipan ini secara imparsial ya. Penulis nulis persis seperti ini. Kekristenan itu tidak logis, selalu mengklaim tanpa bukti. Inti argumen mereka adalah karena iman Kristen awal tumbuh di lingkungan yang secara konseptual mereka anggap belum matang, itu berujung pada logika teologis yang lemah. Sekali lagi ingat ya teman-teman, tugas kita di sini murni cuma ngebedah argumen dari naskah sumbernya, bukan untuk ngevalidasi atau memihak pandangan manapun. Buat ngedukung klaim berani tadi, penulis ngajak kita lompat jauh ke kitab Kejadian pasal 4. Dan mereka nekenin banget angka 11 ini. Kenapa? Karena menurut hitungan penulis, Allah itu menghabiskan persis 11 ayat buat ngobrol langsung sama Kain, yang notabene seorang pembunuh, ngomongin hal-hal yang penulis anggap kurang substansial. Nah, penulis ngerasa proporsi naratif ini super nggak masuk akal. Mereka nanya ini. Kok bisa Tuhan mau ngobrol panjang lebar sampai 11 ayat sama Kain, si pembunuh, tapi malah ngasih 0 ayat, alias nggak ada percakapan langsung sama sekali, untuk secara gamblang ngejanjiin datangnya seorang juru selamat buat Israel. Padahal secara teologis, isu juru selamat itu kan harusnya jauh lebih penting ya, nggak sih? Sebagai penutup bedah naskah kita soal kritik metodologis ini, penulis ninggalin kita sama satu pertanyaan yang benar-benar bikin mikir. Gimana sih batasan dan prioritas cerita di dalam sebuah teks agama itu ngebentuk definisi iman para pengikutnya? Karena ternyata cara sebuah naskah kuno disusun itu punya dampak yang luar biasa panjang ke definisi iman selama berabad-abad. Sebuah pemikiran yang sangat kritis buat kita renungkan. Makasih ya udah ngikutin bedah naskah ini dari awal sampai akhir. Teruslah eksplorasi ide-ide baru dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.